Orang Kristen tidak bisa berutang, apalagi pelayan Tuhan. Karena bikin malu Tuhan. Shalom, sahabat sukses. Apa kabar? Jumpa lagi bersama saya di program YHS Radio Podcast. Udah gajian? Hebat ya, pertanyaan saya langsung ke situ loh, to the point. Sudah gajian, mau tengah bulan, mau awal bulan, akhir bulan, kita tanggalnya beda-beda ya sahabat sukses. Pertanyaan saya berikutnya, udah habis belum gajinya? Ada, gajinya masih ada yang masih banyak, ada yang sudah habis. Habisnya untuk apa? Keperluan sehari-hari. Bahkan ada yang bilang belum sempat beli keperluan, gaji sudah habis untuk bayar hutang. Nah, ini yang menyakitkan hati itu yang seperti ini. Lalu bagaimana dong kita sebagai anak-anak Tuhan menghadapi situasi seperti ini? Nah, ada seorang ibu yang akan berbagi kesaksian tentang hutang yang katanya selama ini menjerat kehidupannya. Tetapi ketika Tuhan tolong, lepas semua hutang-hutang. Kita langsung ngobrol dengan Ibu Ludia. Ya. Shalom Ibu. Shalom. Apa kabar Bu? Luar biasa. Keren. Dahsyat Tuhan. Dahsyat Tuhan Yesus. Bu agak maju dikit ya supaya suaranya. Nah, baik. Bu Ludia bergereja di mana ini? Beribadah di mana? Saya bergereja di YHS. Awalnya itu waktu belum YHS Betani. Tapi sampai saat ini saya masih bergereja di YHS. Begitu ya Bu ya. Ya. Ibu pelayanan di gereja? Saya pelayanan itu ada 10 tahunan lebih sebagai pendoa penjaga menara. Wow, puji Tuhan. Wow, berarti Ibu dekat sekali ya sama Tuhan. Tiap hari doa, menyembah di menara doa ya Bu? Ya. Puji Tuhan Bu. Bahkan saya pelayanan untuk melayani orang-orang yang terikat, orang-orang yang sakit, bermasalah. Itu saya punya pelayanan di menara doa. Oke, wow, luar biasa talenta yang Tuhan berikan untuk Ibu ya Bu. Berapa tahun? 10 tahun Bu? 10 tahun lebih. 10 tahun lebih? Jadi pendoa. Mau 20 tahun. Bu, kata orang nih, kalau Ibu, kalau kita pelayanan dekat sama Tuhan, pasti semuanya tercukupi, semuanya dilimpahkan, hidup nyaman Bu. Iya. Amin, itu yang Ibu rasakan. Amin. Nah, tapi pernahkah Ibu mengalami sebuah keterpurukan di saat melayani Bu? Pernah. Saya mau bertobat, belum bertobat, dengan sudah bertobat, keuangan itu tetap menghimpit saya. Oh ya? Ya. Tahun berapa itu Bu kurang lebih? Itu tahun 2005, kalau saya tidak salah 2005-2006. Jadi Ibu selalu kesulitan keuangan? Kesulitan. Mulai sejak saya masuk rumah tangga itu, saya kesulitan dengan uang. Karena gaji suami saya itu tidak seberapa. Dan pada waktu itu saya belum mengerti tentang firman. Saya itu bergereja tapi saya belum bisa nangkap firman. Jadi gereja cuma rutinitas aja ya Bu ya? Datang. Rutinitas. Terus? Tapi ada satu waktu Pastor Yusak datang khotbah di YHS. Waktu itu masih Betani. Terus dia berbicara tentang masalah keuangan. Masalah orang yang berhutang. Dia bilang begini, kita anak Tuhan tidak bisa berhutang, apalagi pelayan Tuhan itu tidak bisa berhutang. Terus saya pelayan Tuhan, saya pendoa kok. Saya ini gali lubang tutup lubang. Oh, jadi Ibu dulu sering hutang sana sini? Sama orang, sama bank, atau sama apa? Sama orang, sama di orang-orang yang menjual itu hutang beras. Hutang beras, hutang minyak gitu ya Bu? Tanggal 10 itu saya punya gaji sudah habis. Jadi hutang lagi. Oke. Ya. Jadi gali lubang, tutup lubang lagi. Gali lubang, tutup lubang lagi. Masalahnya suami saya itu belum bertobat juga, tidak bertobat. Jadi saya ini pergi gereja, terus tiba-tiba Pastor Yusak, Pastor Yusak yang sharing firman khotbah, dia bilang begini, pelayan Tuhan itu tidak bisa berutang. Orang Kristen tidak bisa berutang, apalagi pelayan Tuhan. Karena bikin malu Tuhan. Kalau kita pelayan Tuhan, lalu kita utang-utang. Itu jadi saya, pas itu terekam di memori saya pulang di rumah, saya pikir-pikir, benar juga.
Tuhan kita itu Tuhan yang kaya, punya segala-galanya. Mm-mm. Terus saya ambil tindakan pada waktu itu, waktu saya pulang gereja, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, tadi tuh saya dengar khotbah, kita pelayan Tuhan tidak bisa berutang, Mm. bikin malu Tuhan. Jadi saya mulai ambil tindakan. Mulai sekarang ini saya tidak akan pinjam lagi Tuhan. Mm. Terserah Tuhan, saya mau makan dengan tidak dengan anak saya. Sekarang saya tidak mau pinjam lagi. Oh, langsung ada janji imannya seperti Ya, itu ya Bu ya. saya ambil tindakan seperti Waktu itu. Ibu dengar khotbahnya Pastor Yusak itu tersentuh langsung. Ya, Ada rasa tersentuh. takut. Rasa takut saya. Masa kita melayani Tuhan terus kita punya hutang, sedangkan Tuhan itu punya segala-galanya. Masa kita pelayan Tuhan tidak bisa dicukupi? Oh, oke. Iya. Terus Bu. Terus saya ambil tindakan. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau makan atau tidak, itu terserah Tuhan. Saya tidak mau hutang-hutang. Saya tidak mau hutang lagi. Nah, saya bertahan sampai suami saya terima gaji. Nah, saya tidak lagi hutang. Karena saya tidak berhutang lagi. Tapi tetap Tuhan cukupkan. Oh ya. Ya. Loh, selama ini kan kekurangan Bu. Tiap tanggal 10 udah harus ngutang lagi tuh. Ya. Karena nggak cukup. Lah, terus semenjak Ibu mengeluarkan janji iman seperti itu, saya tidak mau menghutang lagi, cukup ya Bu? Iya, karena ada teman suami saya itu dia sama-sama kerja, tapi dia ada terima pesanan di rumahnya. Mm-mm. Jadi kalau dia terima pesanan, dia panggil suami saya untuk bantu dia. Oh. Untuk bantu dia kan kalau dia dibantu dikasih uang. Ya. Jadi itu yang dia bawa pulang dia kasih saya. Itu yang saya cukupkan untuk beli beras, sayur, ikan. Ternyata bisa. Bisa sampai suami saya gajian. Ya. Daripada waktu saya bertindak, saya tidak akan lagi berhutang. Habis bulannya itu saya tidak bayar hutang karena saya tidak berhutang. Haleluya. Tuhan itu ajaib. Tuhan Amin. itu sanggupkan. Iya. Dan karena saya sudah bilang sama Tuhan, Tuhan saya tidak mau tahu toh saya mau makan dengan saya punya anak atau tidak, terserah kau Tuhan. Saya bilang sama Tuhan begitu. Ibu tantang Tuhan seperti Ya, itu ya. Akhirnya ya saya tetap makan, Tuhan tetap kasih, Tuhan tetap memberkati. Iya. Lalu terima habis bulan, tidak ada utang, ya saya terima full. Yeay. Tidak Oke, utang lagi. ternyata bisa. Bisa. Tuhan buka jalan Bu. Ya, Kalau Tuhan. kita memang berserah kepada Tuhan. Jadi, Kadang-kadang kita sebagai manusia udah khawatir duluan ya Bu. iya. Aduh, besok makan apa? Akhirnya pinjam sana pinjam sini. Padahal ketika kita berkomitmen seperti yang Ibu lakukan, katakan tidak, bisa ya. Ya. Tuhan buka jalan ya Bu. Tuhan buka jalan. Jadi sebenarnya tindakan itu dari kita. Ya. Kita harus bertindak yang benar dan tepat. Karena ada Tuhan yang tolong sama kita. Karena firman Tuhan bilang begini, ada sesuatu yang saya kerjakan, saya bilang begini, Tuhan, kau turut bekerja supaya itu mendatangkan kebaikan bagiku. Nah, ternyata saya ambil tindakan di situ, Tuhan bekerja di situ. Ya. Lalu saya tidak utang lagi. Sampai hari ini saya tidak punya hutang karena Tuhan. Amin. Itu dia. Haleluya. Ya, Keren. malah saya itu kasih orang hutang. Saya yang tolong orang. Wow. Karena saya pernah jalani seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya firman itu yang kita dengarkan, kan dia bilang firman itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Jadi saya bertindak di situ, saya menjalani itu firman. Terus saya jalani itu firman, itu terjadi sama saya. Ya, amin. Ya, terjadi sama saya karena saya bertindak bahwa saya tidak mau tahu. Saya makan atau tidak, itu urusannya Tuhan. Akhirnya sampai hari ini, Tuhan itu mencukupkan saya, apa yang saya butuhkan, saya perlukan, itu Tuhan selalu cukupkan apa yang saya butuhkan dan perlukan. Wow, amin. Bayangkan seorang ibu rumah tangga yang mengandalkan suami waktu itu ya Bu ya. Ternyata memang tidak cukup sahabat sukses. Setiap tanggal 10 sudah habis dan harus berhutang. Mungkin Anda pernah merasakan hal seperti ini juga sahabat sukses. Bergantung dengan orang lain. Setiap tanggal sekian harus cari hutangan. Dan itu berlangsung bertahun-tahun ya Bu Lydia. Bertahun-tahun. Jadi memang firman itu tidak pernah salah. Firman Tuhan itu ya dan amin. Tergantung dari kitanya.
kalau dari kitanya itu sikap itu firman itu terjadi bagi kita. Amin. Karena dulu saya waktu bergereja, saya pergi gereja, saya tidak bisa nangkap itu firman. Tapi karena Pak Yusak itu berbicara tentang hutang, pelayanan, pelayanan. orang pelayanan tidak bisa berhutang, bikin malu Tuhan. Kena langsung. Kena saya. Oh. Kena saya. Malu deh kita. Malu. Lalu saya benar-benar mengambil satu tindakan. Saya tidak berhutang lagi. Sampai hari ini saya tidak punya utang. Keren sekali. Bank biasa datang tawari saya, "Ibu mau ambil uang?" Oh tidak. Tidak, karena saya ada cukup. Karena Tuhanku kasih cukupkan saya. Waduh, haleluya. Iya. Keren. Oke, pertanyaan berikutnya, Bu. Iya. Bagaimana dengan perpuluhan, Bu Ludia? Itu perpuluhan itu saya pernah sakit. Lalu saya keluar dari rumah sakit, pendeta saya dulu itu datang ke saya bilang begini, "Kau sakit karena kau mungkin tidak pernah kasih kembali perpuluhan." Jadi saya bilang, saya tidak mengerti perpuluhan itu seperti bagaimana caranya kasih kembali perpuluhan. Pendeta itu kasih contoh saya, kalau gajimu 100.000 kau kasih kembali 10.000. Oh, itu namanya perpuluhan. Lalu dia bilang begini, "Kok cobai Tuhan? Kan di Maliaki bilang begini, cobailah aku." Jadi waktu itu saya terima, saya tidak bilang-bilang sama saya punya suami. Lalu dia kasih saya gaji, saya ambil perpuluhan itu lalu saya bawa ke gereja. Lalu dia bulan kemudian dia terima gaji. Karena saya habis sakit, ada hutang kami di kantor itu dipotong setiap bulan karena kami bayar rumah sakit. Iya. Tapi karena saya kembalikan itu per bulan pada waktu itu, jadi pulang suamiku dia bilang begini, kita punya gaji tidak dipotong, kita punya utang diputihkan. Semuanya diputihkan. Jadi hutang yang berapa juta itu, Bu, untuk bayar rumah sakit? Berapa juta itu itu tahun 70-an. Udah lama sekali ya. Sudah lama, masih murah, masih uang itu masih tapi sekitar 3 jutaan mungkin. Banyak juga, Bu. Dan itu diputihkan. Dan Ibu percaya saya kembali itu perpuluhan. Karena perpuluhan. Karena saya kan tidak mengerti. Karena ketaatan ya, Bu ya, terhadap firman Tuhan ya, Bu. Sejak dari dulu itu saya gereja tidak mengerti apa itu perpuluhan. Bagaimana itu caranya kasih kembali perpuluhan? Iya. Setelah saya mengerti, suami saya pulang, dia bilang, kita punya gaji tidak dipotong, diputihkan, sudah lunas semua. Baru 1 kali kasih kembali perpuluhan. Wow. Lalu saya bilang sama Tuhan, cocoknya itu pendeta bilang, saya kasih kembali ke perpuluhan, hutangku dibayar. Lalu bulan kemudiannya lagi, suamiku pulang bawa kunci. Kunci apa, Bu? Kunci rumah. Terus? Ini rumah kita, ini kunci rumah, kita mau pindah di rumah itu. Dikasih rumah? Dikasih rumah. Siapa yang ngasih, Bu? Bosnya. Wow. Ya, haleluya. kami tinggal di rumah Yesus itu 10 tahun. Tidak membayar apa-apa. Kalau rusak rumah itu diperbaiki sama yang punya rumah. Wih, Tuhan jadi, Yesus keren ya, Bu ya. Di situ saya menjalani betul-betul itu firman. Saya menjalani itu firman. Sampai hari ini di memori saya itu tertanam itu perpuluhan. Setiap saya dapat uang, mau ke 100.000, mau ke 10.000, saya tetap kasih keluar perpuluhannya, lalu saya kumpul. Baru saya bawa ke gereja kalau habis bulan. Begitu itu ya, Bu. Jadi Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu keren. Yang penting dari kitanya sendiri. Iya, Bu. Orang kalau dia dengar firman tapi dia tidak tak dengan firman, tidak terjadi apa-apa. Datang ke gereja begitu, pulangnya juga begitu ya, Bu. Begitu. Bu, terus gimana dong? Misalnya nih, kami yang kondisi keuangan juga sama seperti Ibu dulu, yang ngepas sekali. Bahkan kalau ada tambahan pengeluaran, kurang deh gitu. Gimana mau ngasih perpuluhan, Bu, kalau untuk makan aja kurang? Tidak, saya tidak, karena saya waktu itu saya sakit. Lalu saya diajari sama pendeta itu, tapi pendeta itu sudah tidak ada, sudah mati. Nah, karena saya diajari sama pendeta itu,
karena saya punya keadaan ini miskin, dibawa miskin. Bertahun-tahun miskin. Bertahun-tahun miskin. Terus saya diajari tentang itu perpuluhan, saya taat di situ. Dia bilang, cobailah aku. Maka aku akan membuka tingkap-tingkap langit untuk memberkatimu. Malah nanti kau kewalahan untuk menerima berkatku. Amin. Itu firman Tuhan di Maliaki. Jadi saya ikut-ikut itu. Sampai hari ini saya mau dapat uang 20.000, saya kasih keluar 2.000. Iya. Saya kumpul. Saya dapat uang 100.000, saya kasih keluar 10.000. Saya kumpul. Jadi malah biasa saya punya perpuluhan itu, saya biasa heran-heran lihat saya punya perpuluhan. Bisanya perpuluhanku begini baru saya tidak kerja. Oh, Ya. gitu ya Bu ya. Jadi ketika udah Ibu buka, mau dikasih ke gereja, Ibu hitung, wow, ternyata berkat Tuhan melimpah. Ya. Dari perpuluhannya aja begini gitu ya Bu. Iya. Jadi kalau mau memang taat dengan perpuluhan, setiap saya dapat berkat mau 10.000, 20.000, saya kasih keluar dulu, baru saya belanjakan itu. Saya kasih masuk di amplop, saya kumpul. Iya. Malah biasa saya kumpul itu perpuluhan sampai 500.000 loh. Oh. Saya orang tidak kerja. Tanpa disadari berkat Tuhan sekian Ya, Bu saya ya. kumpul. Itu dia. Keren. Bu, Hmm. ini luar biasa loh Ya. ya. Saya apalagi nih masih muda begini, dengar kesaksian Ibu, wah jadi malu Bu. Saya nggak taat dengan perpuluhan Bu Ludia. Taat. Ini mungkin juga menegur kita nih sahabat sukses juga yang lagi menyimak program ini ya Bu Ludia ya. Ayo taat. Bu, apa yang mau Ibu sampaikan kepada sahabat sukses? Ya, yang saya mau sampaikan kepada sahabat sukses bahwa mari kita taat dengan firman Tuhan. Apa yang dibilang firman Tuhan itu yang kita lakukan kalau kita mau diberkati. Amin. Kalau kita mau untuk sukses, kita harus taat dengan firman. Nah, seperti saya, karena saya keberadaan dulu saya itu sangat terpuruk, sangat miskin. Tetapi karena saya menjalani itu firman, sampai hari ini saya dicukupkan, malah lebih dari cukup. Amin. Tuhan siapkan saya. Ya. Jadi mari saudara-saudari, taatlah dengan firman Tuhan. Jangan kita dengarkan firman Tuhan lalu lewat begitu saja. Tapi mari kita lakukan itu firman supaya kita benar-benar itu mengalami, namanya itu firman. Mengalami, betul. Karena firman itu mengandung kuasa. Firman itu tidak pernah kembali dengan sia-sia dari hidup kita. Dia tidak pernah kembali dari hidup kita, tapi kalau kita tidak taat itu firman tidak terjadi. Iya Bu. Ya. Wow, keren. Ibu Ludia, ini dahsyat banget ceritanya, kesaksiannya hari ini ya. Bahwa masalah keuangan Ibu dulu bisa teratasi. Yang dulu hutang-hutang sana sini, hutang beras segala macam. Sekarang malah Ibu yang memberkati orang ya Bu. Saya memberkati orang. Orang sampai hari ini saya tidak pernah kekurangan dan saya yang menolong orang, kasih orang pinjaman. Iya, karena Tuhan. Karena saya diberkati luar biasa. Saya mengalami firman dan saya menjalani firman. Ada orang sudah berpuluh-puluh tahun jadi Kristen, pergi gereja, pulang gereja sama. Karena dia tidak nangkap firman pada waktu ibadah. Tapi satu kali saya itu pergi gereja, pas dengan saya punya masalah yang dibahas sama Pastor Yusak, kena deh langsung. Kena saya. Langsung mendapatkan pengertian ya Bu? Saya dapat pengertian, lalu saya lakukan hal itu. Ya, sampai hari ini saya dalam keadaan yang baik. Wow, keuanganku itu baik, luar biasa. Sehat lagi, tambah cantik, tambah hari tambah cantik loh Bu. Malah bang itu datang tawari saya, mau Ibu ambil uang? Oh tidak, saya tidak tahu berutang. Padahal saya dulu utang-utang sana sih. Gali lubang tutup lubang. Oke Ibu Ludia, terima kasih banyak kesaksiannya ya Bu. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati Ibu Ludia. Sahabat sukses, demikian kesaksian dari Ibu Ludia. Seorang pelayan di gereja YHS, seorang pendoa yang sudah lebih dari 10 tahun melayani di gereja YHS. Dan dulu kehidupannya ternyata gali lubang tutup lubang dengan hutang sana sini. Tapi karena pengertian dari firman dan Bu Ludia taat akan firman itu serta mengalami Tuhan melalui firman itu, hidupnya diubahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Semoga kesaksian ini juga mengubahkan hidup kita, hidup Anda sahabat sukses. Ayo taat firman,
Lakukan apa yang Tuhan firmankan sehingga hidup kita diubahkan. Sampai jumpa di program ini di episode berikutnya. Tetap bersama kami di YHS Radio Podcast. Saya Lili Tobing, Yesua HaMashiach, bless you.